Yang di Zoom meeting bisa dengar suara saya dan sudah tampil share-nya. Bisa, Pak. Udah, Pak. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Hari ini kita akan diskusi tentang network layer. Seperti yang Anda ketahui, kalau kita ngelihat dalam layernya TCP/IP, ini kok nggak mau ikut ya? Atau belum saya nyalakan? Sudah kok, sudah saya nyalakan ternyata. Atau kalau kita lihat dalam network reference model yang TCP/IP kemarin, network layer ini ada berada di layer ketiga. Kalau Anda pakai OC juga masih di layer ketiga. Di bawah physical, tengahnya di nomor 2 data link, di atasnya data link, atau yang ketiga ini adalah network layer. Di dalam network layer ini ada IP address, kalau alamatnya, kemudian datanya itu dalam bentuk paket. Dan bisa dibilang network layer ini adalah jantungnya atau otaknya dalam jaringan komputer. Nah, salah satu protokol yang ada di dalam TCP/IP di layer ketiga ini atau network layer ini ada internet protokol. Di sini mungkin nanti akan banyak dibahas adalah IP versi 4. Sedangkan yang IP 6 nanti ada pembahasan sendiri. Akan ada section atau chapter tersendiri untuk membahas IP versi 4. Versi 6. Kemudian di layer ini salah satu yang juga penting adalah paket datanya atau informasi yang dikirimkan dalam bentuk paket yang dikirim secara terpisah, nanti sampai di tujuan akan disusun kembali. Nanti kita akan lihat seperti apa datanya difragmentasi, istilahnya difragmentasi ya, dipisah-pisah kemudian dikirimkan. Nanti juga ada video yang bisa Anda lihat dari code.org biar lebih mudah ya mencernanya, dan bahasanya jauh lebih sederhana sebenarnya. Di sini juga akan ada pengalamatan, jadi paket-paket tersebut baru bisa dikirimkan kalau ada alamatnya. Seperti Anda juga ngirim paket, misalkan Anda beli sesuatu dari Topet, Shopee, atau anything lah, platform market yang ada, pasti kan ada alamat pengirim dan ada alamat penerima. Nah, ini juga nanti kita akan lihat di situ. Terus kalau di dalam jaringan komputer itu ada lagi namanya subnetting. Jadi kita bisa membagi lagi alamat itu ke dalam bentuk yang lebih spesifik atau lebih kecil ya. Nanti kita akan lihat subnetting seperti apa sih di slide yang berikutnya. Nah, harapannya kalau Anda sudah tahu tadi yang sudah saya sampaikan, Anda bisa mendeskripsikan protokol di layer 4 ini apa sih, layer 3 ini apa sih, di network layer ini apa, kemudian juga alamat-alamat IP versi 4, kelas-kelasnya apa saja, kemudian juga konsepnya seperti apa, terus juga nanti ada spesial IP4 addresses ya, atau alamat IP4 yang spesial. Kemudian ini yang tidak kalah penting dan selalu biasanya keluar di ujian manapun ini keluar ya, ngitung alamat IP dan juga subnetnya. Karena ini nanti akan dipakai di perencanaan. Jadi kalau Anda belum bisa ngitung alamat IP, tahu bagaimana cara subnetting, Anda nggak akan bisa turun ke yang bawahnya, melakukan proses perencanaan. Oke, kita lihat dulu yang pertama, network layer protokol atau protokol yang ada di dalam jaringan lapisan network. Nah, protokolnya bukan hanya ada di depan ini ya, ICMP, IP, IPX, tapi juga ada yang lain. Ada contoh, kalau routing ada BGP. Kemudian ada tunnel IP-IP, ini juga layer 3 ya, IP-IP. Kemudian mungkin routing yang lain ada OSPF yang juga banyak digunakan. Dan yang lain-lain. Ini termasuk protokol yang ada di layer ketiga atau network layer. Nanti kita akan lihat protokol-protokol ini seperti apa sih digunakan. Nah, untuk BGP mungkin enggak ya, IP-IP mungkin enggak, OSPF tapi nanti kita OSPF nanti ada dipelajari, enggak banyak sih, tapi ya lumayan lah untuk
tahu tentang protokol SPF di dynamic routing. Nah, salah satu protokol yang mungkin paling banyak digunakan adalah Internet Protocol atau IP. Jadi disingkat IP, Internet Protocol. Dipakai untuk kita connect antar komputer, baik itu secara lokal maupun internet, atau dalam LAN, atau dalam jaringan publik atau internet, atau intranet. Jadi ada internet, ada intranet. Kemudian biasanya juga IP versi 4 ini kita deskripsikan dalam topologi logik. Jadi kalau ada yang pernah ikut di SMK, ada kelas CCNA, biasanya disuruh bikin topologi logik dan topologi fisik. Nah, topologi logik itu salah satu komponennya adalah IP address. Kemudian tugasnya Internet Protokol ini mengirim paket-paket data ya. Forwarding ini artinya memindahkan atau mengirim dari satu host ke host yang lain, atau dari satu router ke router yang lain. Tadi saya ada sebut di depan, IP ini ada versi 6, dan yang sekarang mungkin kebanyakan dipakai adalah IP versi 4. Tapi yang 6 juga sudah banyak dipakai di negara-negara lain. Indonesia aja kayaknya masih stuck untuk IP versi 6 ini. Entah dari pemerintahnya atau dari yang swastanya, saya nggak tahu faktornya ada di mana masalah pengembangan IP 6. Padahal negara ASEAN cukup cepat ya adopsinya. Jangan tanya IP versi 5 ada kemana, kalau ada yang nanya. Ya, ini ceritanya mirip dengan Windows 9, PHP 6, terus apa lagi ya? Contohnya yang mirip-mirip gitulah. Di dunia komputer itu biasa. Ada versi yang tidak muncul ke permukaan. Ya, kayak tadi Windows 9 misalkan, PHP versi 6, dan yang lain-lain. Nah, kalau Anda masih ingat, di pertemuan sebelumnya kita ada bicara tentang encapsulation. Ya, ini data ini dipaket lagi atau diselubungin paket lagi, diamplopin lagi lah istilahnya. Di layer ketiga pastinya dari segmen akan dirubah ke dalam bentuk enkapsulasi di layer kedua. Nah, enkapsulasinya ini sebenarnya ada di sini. Kalau kita bongkar IP header ini yang lebih detailnya seperti ini, IP header untuk IP versi 4, khusus untuk IP versi 4. Sekali lagi, IP versi 4 headernya akan beda dengan IP versi 6. Masih ingat kemarin ketika saya tanyakan tentang elemen komunikasi, masih ingat ya? Ada minimal dalam komunikasi ada 2 orang sebagai sender and receiver atau pengirim dan penerima. Ada source atau sumber, ada destination atau tujuan atau si penerima. Kemudian apa lagi? Ada lagi? Ada 5 kan kemarin? Ini 1, 2, terus protokol. Oke. Protokol. Ada lagi? Medium atau media ya. Kita nggak bicara mediumnya di sini. Tapi ada satu lagi yang penting. Apa kemarin? Data, Pak. Atau informasi. Komplit ya. Yang basically ada semua. Pengirim, penerima, protokol, data, dan juga medium. Mediumnya bisa udara, bisa kabel. Nah, data pada saat dikirim atau diterima mungkin saja tidak segelondongan besar gitu. Pastinya akan dipecah-pecah tergantung kapasitas device maupun medium yang akan kita gunakan. Jadi nggak mungkin data itu sebesar itu dikirimkan. Mirip kayak kita sekarang lagi Zoom meeting ya. Coba saya bukakan Wireshark saya. Kita snip. Karena kita lagi online kan, kita bisa sniffing kegiatan online kita. Saya connect pakai WiFi, ini saya capture pakai Wireshark. Nah, UDP di sini adalah paketnya punya si Zoom sebenarnya. Jadi Zoom ini pakai UDP untuk streaming ini ya. Saya stop aja, kebanyakan.
Untuk streaming, perkuliahan kita sekarang di Zoom Meeting. Jadi paket-paket UDP di sini adalah paket-paket UDP punyanya si Zoom. Punyanya si Zoom. Nah, dari sini kita tahu bahwa ternyata paket itu dipecah-pecah. Jadi data yang besar itu nggak mungkin dikirim gelondongan ini. Bahkan dari komputernya itu nggak akan dikirim segelondongan ini. Ini udah dipecah-pecah di sini. Ini sebenarnya udah pecah-pecah. Masuk ke router juga bisa jadi difragmen lagi kecil-kecil. Nanti sampai di ujung akan disusun. Jadi pada saat masuk ke sini, pada saat masuk ke atas ini akan disusun. Data itu akan disusun ulang. Yang hilang, loss tengah jalan, diminta kembali. Kita nanti akan lihat videonya deh, biar Anda nggak bingung. Kalau ini kan terlalu abstrak lah, mungkin untuk beberapa orang. Kalau lihat videonya, ada simulasinya akan jauh lebih menyenangkan. Kemudian, saya habiskan aja dulu ya sampai protokol. Paket ini juga punya umur hidup atau time to live. Nah, time to live ini ada dua sebenarnya. Ada pembatasannya kita bisa kasih dengan waktu, ada juga kita bisa kasih dengan berapa banyak router yang bisa dia lewati. Ya, by default, time to live ini angkanya 255. Dan akan berkurang setiap kali dia melewati router. Jadi kalau berangkat dari host, masuk ke router ini, dia akan dikurangi 1. Jadi begitu data ini lewat sana, itu sudah kurang 1 ya. Jadi di sini TTL-nya 254. Karena 255 dikurangin, kok ditambah sih? Sorry. Loh, salah ternyata. Di reset. Jadi ini dikurangin 1 ya. Setiap kali ini dikurang 1. Kemudian kalau lewat router lagi ke sana, ini dikurang 1. Jadi setiap kali ini pindah ke sana, maka ini akan dikurangin 1. Sehingga hasilnya adalah 253 per saat dia mau masuk ke host B. Jadi totalnya kalau dilihat ini cuma ada 254. Nah, apa yang terjadi kalau router terakhir, misalkan kita punya router terakhir ya, TTL-nya tinggal 1. Apa yang terjadi? Hah? Yang terjadi apa? Datanya hilang? Yang lain? Gimana? Datanya stop di situ? Datanya nggak sampai ke host B? Yang lain? Datanya tidak akan di forward ke B. Cuma berhenti di sini, terus ini di drop. Di drop oleh router. Teknik ini bisa dipakai sebenarnya buat menghindari orang pasang router lagi di belakang. Kalau ada yang punya RT/RW-net, Anda bisa pakai teknik ini untuk mencegah orang di belakang itu pasang lagi router, diajak tetangganya lah, yang lain-lain lah. Gitu. Jadi kita bisa pakai teknik ini. Kasih aja begitu, ini misalkan Anda punya router di sini, router distribusi, ini kita bisa nge-set TTL di sini. TTL-nya di sini Anda set aja 2. Begitu 2, misalkan ada paket lewat gitu. Ya, paket lewat. Karena TTL-nya di set 2, begitu ke sana kan dia tinggal 1. Di set 2, bukan 1, di set 2. Dia nggak akan bisa nambah router di sini kan kita ngindarin router ini kan. Kita maunya di ujung ini sudah masuk ke PC atau ke laptop. Jadi dia masih bisa di sini. Dan dia nggak bisa nambah router. Gitu. Jadi router kita menghilangkan router dengan ngeset TTL terakhir ini harus 2. Jadi setiap keluar dari router ini TTL-nya 2. Setiap keluar TTL-nya 2. 10 atau 200 ya bisa kita set TTL. Iya, di-set aja 2. Kita bisa nge-set 2 pakai rule TTL. Jadi ini tergantung si pengendali routernya ini sebenarnya mau nge-set TTL. Kalau dibiarkan bebas ya by default ini. Ini teknik yang bisa digunakan kalau kita mau ngebatasi biar orang di belakang router itu nggak bisa nambah lagi router. Nah, berikutnya protokol.
tadi sudah jelas ya di depan bahwa dalam komunikasi ada salah satu komponennya adalah protokol. Kalau nggak ada protokol ya yang satu mau ngomong pakai bahasa Jawa, yang satu ngomong pakai bahasa Banjar, ya nggak akan bisa connect. Jadi kita harus sepakat di protokol yang mau kita gunakan. Di sini biasanya protokol dituliskan dalam format angka ya, bukan dalam ininya kependekannya atau nama panjang. Jadi kita tinggal lihat angkanya, oh angka sekian itu TCP, angka sekian UDP, angka sekian SSH, atau angka sekian yang lain-lain. Oke, kita coba tonton videonya deh, terkait dengan fragmen tadi ya. Ini kayak. Ini belum di-share sound. Oke. Hi, my name is Paula, and I am a software engineer at Microsoft. Let's talk about how the internet works. My job relies on networks being able to talk with one another. But back in the 1970s, there was no standard method for this. It took the work of Vint Cerf and Bob Kahn to invent the Internet Working Protocol to make communication possible. This invention laid the groundwork for what we now call the Internet. The Internet is a network of networks. It links billions of devices together all around the globe. So maybe you're connected with a laptop or a phone through Wi-Fi, but then that Wi-Fi connection connects to an Internet Service Provider, or ISP, and that ISP connects you to billions and billions of devices around the world through hundreds of thousands of networks that are all interconnected. One thing that most people do not appreciate is that the Internet is really a design philosophy and an architecture expressed in a set of protocols. A protocol is a well-known set of rules and standards that, if all parties agree to use it, will allow them to communicate without trouble. Oke, ini How tadi the Internet disebutin ya actually sama physically works. kakek Vin ini, bahwa protokol adalah, nah ini, protokol adalah sekumpulan rules atau aturan atau standar yang digunakan untuk berkomunikasi antar mesin. Jadi jelas gitu, protokol adalah aturan dan standar. Kalau nggak ada ini, ya ada trouble. Pastinya disebutkan di situ. Agree to use it will allow them to communicate without trouble. Jadi kalau mau menghindari trouble ya gunakanlah protokol. Communicate without trouble. How the Internet actually physically works is less important than the fact that this design philosophy has allowed the Internet to adapt and absorb new communication technologies. This is because in order for a new technology to use the Internet in some fashion, it just needs to know which protocols to work with. All the different devices on the Internet have unique addresses. An address on the Internet is just a number, similar to a phone number or a sort of street address that's unique to each computer or device at the edge of the network. This is similar to how most homes and businesses have a mailing address. You don't need to know a person to send them a letter in the mail, but you do need to know their address and how to write the address properly so the letter can be carried by the mail system to its destination. The addressing system for computers on the Internet is similar, and it forms part of one of the most important protocols used in Internet communication, simply called the Internet Protocol, or IP. A computer's address then is called its IP address. Visiting a website is really just your computer asking another computer for information. Your computer sends a message to the other computer's IP address, and it also sends along its origin address so the other computer knows where to send its response. You may have seen an IP address. It's just a bunch of numbers. These numbers are organized in a hierarchy. Just like a home address has a country, a city, a street, and a house number, an IP address has many parts. Just like all digital data, each of these numbers is represented in bits. Traditional IP addresses are 32 bits long, with 8 bits for each part of the address. The earlier numbers usually identify the country and regional network of the device. Then come the subnetworks, and then
finally the address of the specific device. This version of IP addressing is called IPv4. It was designed in 1973 and widely adopted in the early 80s and provides for more than 4 billion unique addresses for devices connecting to the internet. But the internet has turned out to be much more popular than even Vince Cerf imagined, and 4 billion unique addresses won't be enough. We're now in the middle of a multi-year transition to a longer IP address format called IPv6, which uses 128 bits per address and provides over 340 undecillion unique addresses. That's more than enough for every grain of sand on Earth to have its own IP address. Most users never see or care about internet addresses. Kebanyakan orang itu kan bukan tidak peduli, tapi lebih susah untuk menghafalkan angka. Ada yang hafal nomor KTP ya, atau NIK? Boleh angkat tangan yang hafal? NIK, nomor KTP. Ada yang hafal? Satu orang? Ada lagi? Nggak ada. Ada yang hafal nomor IP-nya unmul.ac.id? Ada yang hafal? Yang angkat tangan? Ya, kalau angkat tangan berarti saya sendiri yang hafal. Kenapa? Karena memang manusia tidak didesain untuk menghafal angka, walaupun bisa. Ada orang yang bisa menghafal angka sangat panjang gitu. Ada juga orang yang bisa menghafal serial number. Ya, mungkin kalau Anda sering install Windows gitu, apalagi Windows yang jadul-jadul XP, Windows 7, itu kan serial number-nya bisa kita ingat. Sepanjang itu masih bisa kita ingat. Apalagi cuma angka gitu, yang pendek pasti bisa diingat. Nah, karena susah untuk mengingat, diciptakanlah domain name system, domain name system atau DNS. Ini ada servernya. Server ini yang akan menghubungkan antara IP dengan nama domain, misalkan unmul.ac.id. Nanti ada tabelnya, ada nama, ada nomor IP. Jadi dia akan lihat ke situ. Misalkan ada akses itu unmul.ac.id, unmul.ac.id ini IP-nya berapa sih sebenarnya? Karena mesin lewatnya IP address, bukan nama domain ya. Aslinya seperti itu. System called the Domain Name System, or DNS, associates names like www.example.com with the corresponding addresses. Your computer uses the DNS to look up domain names and get the associated IP address, which is used to connect your computer to the destination on the internet. And it goes a little something like this. Hey, hi there. I want to go to www.code.org. Yeah, I don't know the IP address for that domain. Let me ask around. Hey, they know how to get to code.org? Yeah, I got it right here. It's 174.129.14.120. Oh, okay, great, thanks. Yeah, I'm gonna write that down and save it for later in case I need it. Hey, here's that address you wanted. Awesome, thank you. So how do we design a system for billions of devices to find any one of billions of different websites? There is no way one DNS server can handle all the requests from all devices. The answer is that DNS servers are connected in a distributed hierarchy and are divided into zones, splitting up responsibility for the major domains, such as .org, .com, .net, etc. DNS was originally created to be an open and public communication protocol for government and educational institutions. Because of its openness, DNS is susceptible to cyber attacks. An example attack is DNS spoofing. That's when a hacker taps into a DNS server and changes it to match a domain name with the wrong IP address. This lets the attacker send people to an imposter website. If this happens to you, you are vulnerable for more problems because you are using that fake website as if it is real. Oke, hampir semua protokol yang ada di dunia TCP/IP atau open protokol itu sebenarnya vulnerable atau berbahaya ya. Ini sudah saya tulis ini tadi. Ini contoh saja, selain DNS, ada DNS spoofing, ARP, ada ARP positioning, NTP juga, network time protocol juga ada teknik serangannya sendiri. Dulu
tidak pernah terpikirkan bahwa protokol-protokol ini akan dijadikan orang-orang untuk menyerang komputer lain atau menyerang satu jaringan gitu. Jadi dulu orang berpikirnya positive thinking gitu. Sekarang orang berpikirnya positive thinking gitu ya. Jadi ada celah yang terbuka ya dimanfaatkan. Padahal internet ya bisa dibilang tujuannya mulia sekali ya, agar orang-orang bisa menemukan berbagai macam informasi dan juga berbagi informasi, tapi untuk segelintir orang itu dipakai untuk melakukan tindak kejahatan. Nah, salah satunya ini adalah DNS spoofing. Kita bisa bikin fake website seperti aslinya, padahal itu ada something di dalamnya, entah itu bisa menularkan malware atau itu mencuri data pribadi atau private Anda dan yang lain. The internet is huge and getting bigger every day, but the domain name system and internet protocol are designed to scale, no matter how much the internet grows. Satu lagi ya, yang DNS. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hi, my name is Lynn Root. I am a software engineer here at Spotify, and I'll be the first to admit that I often take for granted the reliability of the internet. The sheer amount of information zooming around the internet is astonishing. But how is it possible for every piece of data to be delivered to you reliably? Say you want to play a song from Spotify. It seems like your computer connects directly to Spotify's servers, and Spotify sends you a song on a direct, dedicated line. But actually, that's not how the internet works. If the internet were made of direct, dedicated connections, it would be impossible to keep things working as millions of users join, especially since there is no guarantee that every wire and computer is working all the time. Instead, data travels on the internet in a much less direct fashion. Many, many years ago, in the early 1970s, my partner Bob Kahn and I began working on the design of what we now call the internet. Bob and I had the responsibility and the opportunity to design the internet's protocols and its architecture. So we persisted in participating in the internet's growth and evolution for all of this time up to and including the present. The way information gets transferred from one computer to another is pretty interesting. It need not follow a fixed path. In fact, your path may change in the midst of a computer-to-computer conversation. Information on the internet goes from one computer to another in what we call a packet of information. And a packet travels from one place to another on the internet a lot like how you might get from one place to another in a car. Depending on traffic congestion or road conditions, you might choose or be forced to take a different route to get to the same place each time you travel. And just as you can transport all sorts of stuff inside a car, many kinds of digital information can be sent with IP packets, but there are some limits. What if, for example, you need... Nah, ini yang mau saya sampaikan, di mana sebuah paket itu tidak mungkin dikirim keseluruhan. Ini dia menganggap paket itu kalau keseluruhan seperti pesawat ulang-alik ya. Jadi kalau kita kembali lagi ke slide tadi, nah ini data itu akan difragmentasi. Jadi data itu akan difragmentasi menjadi bagian yang kecil-kecil seperti ini. Baru nanti sampai di ujung akan disusun ulang. Sehingga dia pasti akan perlu ID setiap paket, flag atau penanda, dan offsetnya nomor berapa gitu. Kita lihat saja ini. Need to move a space shuttle from where it was built to where it will be launched. The shuttle won't fit in one truck, so it needs to be broken down into pieces, transported using a fleet of trucks. They could all take different routes and might get to the destination at different times, but once all the pieces are there, you can reassemble the pieces into the complete shuttle and it'll be ready for launch. On the internet, the details work similarly. If you have a very large image that you want to send to a friend or upload to a website, that image might be made up of tens of millions of bits or ones and zeros, too many to send along in one packet. Since it's data on a computer, the computer sending the image can quickly break it into hundreds or even thousands of smaller parts called packets. Unlike cars or trucks, these packets don't have drivers and they don't choose their route.
Each packet has the internet address of where it came from and where it's going. Oke. Di sini disampaikan bahwa kalau paket itu kan nggak punya supir yang bisa mendrive. Jadi di sini kita perlu mencantumkan alamat email, nama tujuan dan alamat sumbernya. Jadi kalau dia bilang where it came from, it is destination address. It is source address. Terus dia bilang where it's going, nah ini adalah destination address. Jadi ini tujuannya, ini adalah asal dari paket tersebut. Yang tadi kita lihat di setiap paket itu pasti ada label destination dan source. Jadi ada label sumber dan ada label tujuan. Ini selalu ada. Special computers on the internet called routers act like traffic managers to keep the packets moving through the networks smoothly. If one route is congested, individual packets may travel different routes through the internet, and they may arrive at the destination at slightly different times or even out of order. Jadi paket itu ketika terjadi pemisahan jalur segala macam, dia bisa sampai di tujuan waktu yang berbeda, juga susunan yang berbeda, tapi kemudian disusun ulang. Atau kalau ada paket yang hilang di tengah jalan dari paket besar kan dipecahin tuh. Misalkan ada paket yang hilang beberapa, nanti dia bisa request kembali. Nanti kita akan lihat di video ini deh mekanisme. So let's talk about how this works. As part of the Internet Protocol, every router keeps track of multiple paths for sending packets, and it chooses the cheapest available path for each piece of data based on destination IP address for the packet. Cheapest in this case doesn't mean cost, but time and non-technical factors such as politics and relationships between companies. Often the best route for data to travel isn't necessarily the most direct. Having options for paths makes the network fault tolerant, which means the network can keep sending packets even if something goes horribly wrong. This is the basis for a key principle of the internet, reliability. Now, what if you want to request some data and not everything is delivered? Say you want to listen to a song. How can you be 100% sure all the data will be delivered so the song plays perfectly? Introducing your new best friend TCP, Transmission Control Protocol. TCP manages the sending and receiving of all your data as packets. Think of it like a guaranteed mail service. When you request a song on your device, Spotify sends a song broken up into many packets. When your packets arrive, TCP does a full inventory and sends back acknowledgements of each packet received. If all packets are there, TCP signs for your delivery and you're done. If TCP finds some packets are missing, it won't sign. Otherwise, your song wouldn't sound as good, or portions of the song could be missing. For each missing or incomplete packet, Spotify will resend them. Once TCP verifies the delivery of many packets for that one song request, your song will start to play. What's great about the TCP and router systems is they're scalable. They can work with 8 devices or 8 billion devices. In fact, because of these principles of fault tolerance and redundancy, the more routers we add, the more reliable the internet becomes. Kita akan juga bahas tentang fault tolerance dan redundancy ya, tapi nanti di chapter yang berikut-berikutnya. Pasti ada ya. What's also great is we can grow and scale the internet without interrupting service for anybody using it. The internet is made of hundreds of thousands of networks and billions of computers and devices connected physically. These different systems that make up the internet connect to each other, communicate with each other, and work together because of agreed upon standards for how data is sent around on the internet. Computing devices, or routers along the internet, help all the packets make their way to the destination where they're reassembled if necessary in order. This happens billions of times a day, whether you and others are sending an email, visiting a web page, doing a video chat, using a mobile app, or when sensors or devices on the internet talk to each other. Oke, mari kita kembali ke dunia nyata. Ya. Ya, kita baru mau ngomong itu, Pak. Tenang. Oke.
Nah, tadi juga dijelaskan ya sama Mbak tadi, Paula dan siapa tadi yang orang Spotify dan kakek Chin tadi. IP address sekali lagi sangat vital fungsinya dalam jaringan komputer karena ini adalah identifier atau pengenal. Jadi dia sebagai identitas sebuah host atau node di dalam jaringan. Baik itu berupa end device seperti ini atau middle atau device perantara ya seperti router atau switch dan yang lain-lain. Jadi IP address itu fungsinya sebagai KTP lah atau NIK. Gitu. Dan juga dipakai tadi ya dalam forwarding paket. Kita lihat ya paket-paket tadi kan di label tuh destination source. Nah, jadi fungsinya IP digunakan untuk forward IP packet atau mengirimkan paket-paket data di dalam jaringan. Nah, tadi ada yang nanya, 192.168.10.1 itu apa sih? Ini kan tadi pertanyaannya. Nah, ini adalah notasi IP versi 4 ya. Sekali lagi ini adalah notasi IP versi 4, panjangnya 32 bit. 32 bit datang dari mana? Ini 8 bit, ini 8, ini 8, ini 8. Jadi totalnya 32 bit atau 4 bytes. Dalam penulisan ditulis desimal. Jadi kalau kita ngasih IP address, misalkan, bentar ya. Oh, sudah kebuka. Nah, misalkan kita mau ngasih IP address di sini. Ini kita harus pakai desimal. 192.168.01. Misalkan gini, ini misalkan saja contohnya. Atau kita mau kasih 10, 10, atau 1 gitu. Bisa juga seperti ini. Jadi ini notasinya adalah desimal. Dibagi ke dalam 4 oktet. Ya, ini sebutannya oktet. Oktet 1, 2, 3, 4. Atau digit group istilah lainnya. Kemudian paling gampang untuk menghitung angka-angka yang ada di sini, Anda ingatin aja pemangkatan 2. 2 pangkat 0, 1. 2 pangkat 1, 2, dan seterusnya. Paling enggak Anda hafal sampai 1024 lah ya. Kan gampang nih. Ini lanjut ke sana 256, 512, 1024, 20, 48, terus 4, berapa? 4096, terus 81, 8, benar nggak sih? Kayaknya salah deh. 8192. Ya, intinya Anda cukup hafalin sampai sini aja. Sementara kalau bisa lebih, fine, better lah. Karena jumlah memori kan sekarang rata-rata udah 16 GB ya. Paling enggak Anda punya memori di laptop atau di PC sekarang segini. Enggak lagi sudah mainan 8 GB, ini terlalu kecil. Handphone sudah di atas 8 GB yang baru-baru sekarang. Handphone 5G itu rata-rata udah. Handphone saya aja 6 GB. Ini handphone 4 tahun yang lalu. Gitu. Jadi kalau Anda orang IT ya, at least Anda hafal 1024-nya ini setara dengan ini. Atau minimal ini. Cuman gampang kok. Di dalam jaringan komputer Anda cuma cukup operasi tambah, kurang, kali, bagi, dan pangkat 2. Nggak akan ada lebih dari itu. Nggak akan Anda ditanya integral. Integralnya untuk nyari IP address itu gimana gitu. Enggak. Bisa muntah darah Anda habis kuliah jaringan komputer, besoknya langsung demam. Nggak kena COVID, tapi kena integral gitu. Jadi, so easy. Semua tambah, kurang, kali, bagi, pangkat, paling tinggi, pangkat 2. Ya, ini harus Anda hafalkan, karena ini selalu keluar.
Angka-angka ini selalu keluar. Ini juga. Jadi konversi bilangan di dalam jaringan, desimal, biner, oktal, heksadesimal. Heksadesimal dipakai di IP versi 6. Oktal dipakai di privilege access. Biner dipakai untuk operasi IP. Desimal juga untuk di IP. 4, versi 4. Jadi Anda harus menghafalkan 4, bukan menghafalkan. Sebaiknya untuk sementara Anda tahu cara kerjanya dulu. Kalau hafal ya, kalau Anda sering latihan akan hafal dengan sendiri. Oke, ini diingat-ingat konversinya. Nah, tadi siapa cerita? Paula ya kayaknya. Tadi dia sempat cerita tentang alamat IP itu ada strukturnya di dalam. Tapi dia cerita yang lebih kompleks ya. Dia cerita tentang IP address untuk public. Nah, kita cerita yang lebih simpel saja. IP address ini sebenarnya ada 2 bagian. Ada network, ini untuk alamat jaringan. Ada host ID atau host part. Jadi ada network ID atau network part. Ya, kita bisa bilang net ID atau net address. Jadi sama aja, net ID, net address. Dan satunya ada host ID atau host address. Host ID. Ini menggambarkan kalau kita analogikan jalan lah ya. Kalau misalkan kita punya rumah, nah nama jalan itu net ID. Sedangkan host ID ini nomor rumah. Nomor rumah. Ada yang sederhananya nggak? Oh, ini ada sederhana. Jadi kalau kita punya rumah, ini ada rumahnya si John. Ya, ini rumah, alamatnya sekian, ada nomornya gitu. Nah, ada lagi nggak? Oh, ini. Nanti ya, sebelah situ. Yang berikutnya ada network mask. Ya, network mask. Ini untuk memisahkan jaringan. Untuk membedakan jaringan satu dengan jaringan yang lain digunakanlah network mask. Network mask itu bisa ditulis seperti ini, bisa ditulis pakai format yang slash. Nanti kita akan lihat kok bisa jadi slash 24 ya. Di sini aja deh. Nanti kalau ada saya skip aja yang di depannya. Jadi kita bisa pakai format 255, 255, 2550 atau kita mau pakai format slash 24. Dari mana slash 24? Kalau Anda total angka 1 yang ada di sini, totalnya ini 8. Di sini 8. Sini 8. 8 tambah 8 tambah 8? 24. Nah, tambahan aja kan? Sama dengan 24. Kalau saya tambahin lagi 1 di sini, jadi berapa? Slash 25. Saya pinjam lagi 1 di sini, jadi slash 26. Dan seterusnya. Tolong ini diingat, sering keluar di ujian. Kemudian, apa yang lagi ya harus Anda ingat? Angka di sini, angka di dalam ini ya, angka desimal dalam sini, ingat, dia tidak akan lebih dari 255. Paling pojok kalau ini angkanya sudah 1 semua, pasti 255. Dan paling kecil angkanya adalah 0. Jadi paling kecil kalau ini 000 semua, maka desimalnya itu adalah 0. Jadi paling besar angka di dalam sini 255. Paling kecil adalah 0. Jangan sebut angka di luar dari ini. Pak, itu IP-nya 301.2.3. Nah, itu Anda sedang ngawur duluan. Nggak mungkin IP itu depannya 300. Kalau itu IP 4. Kalau 6 oke lah ya. Kalau 6 oke. Tapi kalau IP 4, maksimum 255. Itu pun special case. 255 kenapa special case? Nanti saya akan sampaikan di slide yang berikutnya. Pokoknya Anda ingat aja dulu. Untuk IP4, penulisannya dalam bentuk oktet, ada 4 oktet di situ. 4 oktet maksudnya digit grupnya ini. Kemudian setiap oktet minimal angka 0, maksimal angka 255.
Kemudian kalau kita rubah 255 dalam bentuk biner, maka bentuknya seperti ini. 1111111 ada 8 satunya. Ya, ini kalau kita dalam network mask, kita mau jadikan flash, format flash, tinggal ditambahkan aja angka satunya. Kalau modelnya seperti ini, berarti angka satunya ada 24. Ya, mulai pusing, wajar. Nah, tadi di depan ada tentang network part atau network ID atau net ID atau network address ya. Jadi dalam jaringan ini kita selalu punya dua model, dua alamat ya. Ada network ID, ada host ID. Tadi sudah saya sampaikan yang network ID itu adalah jalan, sedangkan host ID atau host address itu adalah nomor rumah. Ya, ini bisa kita abaikan saja, kita bisa konsen ke sini. Jadi kalau Anda punya sebidang tanah gitu ya, mau bikin kaplingan gitu. Saya mau bikin kaplingan, Pak, dari tanah yang ada. Kalau kita banyakin jalannya, kira-kira dapat rumahnya sedikit atau banyak? Ini saya belah-belah, yang ini untuk jalan nih. Yang biru ini untuk jalan. Yang biru jadi untuk jalanan. Ini berarti kaplingannya sudah kemakan jalan. Kaplingannya kemakan jalan. Semakin banyak jalan yang saya buat di sini, kaplingannya akan semakin sedikit ya. Jadi ketika saya buat rumah-rumah gitu ya, cluster-cluster rumah gitu, maka akan semakin sedikit rumah yang saya bisa buat kalau jalanannya banyak. Ukuran tanahnya juga akan semakin sedikit kan. Misalkan saya paksakan lagi, saya membuat jalan lagi gitu. Dibikinkan jalan gitu ya, habis ini lama-lama. Kalau isinya jalan semua tuh Pak, nggak ada kaplingannya, habis. Sampai sini dapat ya logikanya. Semakin kita membuat banyak jalan, ini tadi jalan ya, jalan, ini rumah. Semakin kita memperbanyak jumlah jalan, maka jumlah host part-nya atau jumlah rumahnya akan semakin turun. Jadi kalau kita ngebanyakin jumlah jalan, jalannya banyak Pak. Oke, kalau jalannya banyak berarti rumahnya semakin sedikit. Dan sebaliknya, kalau kita mau rumahnya banyak, pakai warna merah aja. Kita mau rumahnya banyak, maka jalannya akan semakin sedikit. Nah, untuk IP address, ini ada 5 kelas. Kelas A, B, C, D, dan E. Dan masing-masing kelas tentu saja kita bisa lihat di sini. Dari angka depannya ini kelihatan kok. Kalau kita konversikan ya, dalam biner. Sebenarnya bisa dibuatkan flowchart-nya, tapi kelamaan. Ini aja kita lihat dari sini. Kemudian yang biasa dipakai untuk host yang di atas ini yang akan di-assign ke host. Kemudian untuk multicast ini biasa dipakai di OSVF, kemudian yang ini untuk keperluan research. Oke, sampai sini sudah mulai pusing? Fine, good. Kalau pusing artinya Anda belajar. Nah, tadi kita sudah cerita tentang network address ya. Network address sederhananya by default, kalau misalkan kita punya sekumpulan IP address, ini kelas apa ini kalau kayak gini? 192 kelas C dong. Ini loh. Paling gampang identifikasi aja depannya. 192 berarti kelas C. 128 kelas B. Kalau depannya 00 sampai dengan sekian-sekian berarti kelas A. Ini kelas C. Masuk golongan private IP address. Hanya bisa digunakan di LAN, nggak bisa connect ke internet kecuali dirubah pakai NAT biasanya. Kalau
IP kelas C berarti ada sekian ya. Ada sekian, totalnya berarti berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 bit. 2 pangkat 8 berarti. Berapa itu? 2 pangkat 8? 256. Nah, perlu diingat bahwa dalam IP versi 4, IP itu dimulai dari 0. Sehingga paling pojok di sini 255. Ini IP paling atas atau paling depan, ini IP paling belakang. Paling depan atau paling atas, ini adalah network address. Paling pojok atau belakang itu adalah broadcast address. Broadcast, ini network. Sehingga yang bisa dikasihkan ke host atau ke device itu totalnya 256 kurang 2, 254. Sehingga kalau kita ngasih IP address di sini, itu paling pojok adalah 250. Nah, dia nggak mau. Biasanya kalau Windows kadang nggak mau ya, masih mau dia 254 masih mau nih. Tapi kalau nggak mau, di atau sudah kepake ya. Sorry, di belakang aja kita kasih. (254). Nah, ini masih mau dia. Oke. Kalau kita kasih 0 nggak mau, karena 0 ini biasa dipakai oleh by default oleh jaringan sebagai alamat network tadi. Kasih 0. Nggak mau dia. Atau kita kasih 255. Nggak mau juga. Jadi kita baru bisa ngasih angka 1 sampai dengan 254. Ya, ini disebut dengan available address. Nah, untuk perhitungannya tadi sudah saya sebutkan. Simple kok, nggak ribet. Cuma tinggal dirubah dari desimal ke biner, baru nanti kita masukkan network mask-nya. Network mask ini kita yang set. Kita mau pakai network mask berapa? Ya tergantung juga dengan kelasnya ya. Kalau kelasnya A, kita bisa mulai dari ini network mask-nya. A itu kita bisa mulai dari sini. Dari sini ke sana. Jadi paling kecil kalau A ini net mask-nya 8. Kalau yang B ini 16. Yang C ini 32. 32. Sorry. Saya gagal konsen kayaknya. 24. Mulainya dari 24. Ya, ini ada kok ya. 8, 16, 24. Nah, ini di sini kelas B, kita mulainya dari 16. Ini default, jadi diingat 16, 8, 24. A, 8, B, 16, C, 24. Default. Bisa lebih dari itu. Yang B ini bisa naik ya, 16, 17, sampai dengan kita kasih kelasnya yang masuk C, dia akan masuk C. Jadi, begitu kita masuk 24, B ini berubah sudah jadi C. Begitu juga dengan yang kelas A ya. Begitu kita kasih dari 8, defaultnya naik sampai dengan 16, dia berubah jadi kelas B. Begitu kita kasih sampai dengan 24, dia jadi kelas C. Jadi sekali lagi kadang angka di sini juga tidak rigid, ya. Tidak harus 0, 128, 192, tapi kita melihat network mask-nya tadi, net mask-nya. Nah ini default, sekali lagi default 16,
16 dari mana? Ya 8 tambah 8. Tinggal dioperasikan di sini. Kita mau tahu network address-nya. Gimana cara tahu network address? Tinggal di N kan. N. 1 N1, 1 dan 1, 1. 0 dengan 1, 0. Dan seterusnya sampai pojok sana. Ya, karena di sini 0, 0, 0, 0 semua nggak usah dilihat atasnya. Apapun yang di-N-kan dengan 0, Anda nggak perlu lihat atasnya. Ini pasti sama dengan 0 semua. Tulis 0. Sisanya untuk broadcast address, ya kita tinggal lihat belakangnya aja. Karena broadcast address tadi udah jelas ya. Broadcast address dengan network address, tinggal ujung dan belakangnya. Ya, ujungnya berarti ini. 111, 111. Kalau kita konversikan, ini jadinya seperti ini. Broadcast, network, seperti ini. Dibalik lagi ya, jadi dari biner ke desimal, kita kembalikan. Ini juga dari biner ke desimal. Nah, kalau dari ini kita bisa lihat bahwa totalnya kan 2 pangkat berapa nih? 16 ya. Ini jumlah IP-nya, tapi kalau untuk ke host berarti 2 pangkat 16 dikurang 2. 2 untuk apa? Kurang 2 untuk network dan broadcast. Jadinya totalnya ini. Ini yang available, range ini. Dari 1 sampai dengan paling pojok, sekian. Oke, berikutnya. Ini Anda bisa kerjain sendiri ya. Ini bisa dikerjain sendiri, silakan Anda kerjakan. Anda harus paham kalkulasinya ini, karena nanti akan dipakai untuk merencanakan jaringan. Tadi saya sebut-sebut di depan, Anda harus paham proses kalkulasi ini. Kalau belum paham hari ini, nggak ada masalah, Anda bisa ulangin lagi di rumah. Anda bisa cari di internet, bahannya banyak. Yang sudah pernah ngikut CCNA atau pelajaran di kelas waktu SMK, ya tinggal buka-buka buku pelajarannya lagi. Saya belum pernah dapat, Pak. Nah, itu berarti salah masuk SMK mungkin. Bukan SMK TKJ. Berikutnya, tentang pembagian IP address berdasarkan fungsi di jaringan internal maupun eksternal. Jadi, kalau untuk connect ke internet, maka kita perlu public IP address. Ini yang tadi disebut-sebut sama Paula bahwa sudah langka. Kalau kita lihat ini ya, ini statistik dari setiap RIR atau region internet. Ini dibagi berdasarkan beberapa region. Yang right itu dari Eropa sudah habis. Kemudian LACNIC, Latin Amerika, Brasil, Meksiko, Kolombia kayaknya juga masuk, dan sebagainya juga udah habis. ARIN, Amerika Utara, Kanada itu masuk ke ARIN, habis. APNIC, Asia Pasifik, termasuk Indonesia di dalamnya. Masih ada 3 jutaan, tapi ini nggak lama, karena di Asia ada 3 negara dengan penduduk terbesar di dunia, ada Cina, Indonesia, dan India. Di atas Afrika dan teman-temannya, termasuk Jazirah Arab dan segala macam, masuknya ke AFRINIC. Tinggal 1.600.000 sekian. Nah, ini udah exhausted ya, sudah hampir habis untuk IP address public versi IP4 untuk public atau untuk internet. Oleh sebab itu, si IANA dan juga organisasi-organisasi standar internet atau standar jaringan komputer tuh mengembangkan IP versi 6 ya. Tujuannya untuk tadi mengatasi masalah tadi ya, kelangkaan IP versi 4 tadi. Kemudian ada private IP address, yang ini yang kita gunakan untuk di jaringan lokal, untuk di LAN. Ya, kita cuma bisa pakainya untuk jaringan lokal. Pak, kenapa Pak komputer saya itu connect di LAN kampus, tapi bisa connect ke internet? Nah, ini ada
ada gateway-nya atau ada NAT-nya ya. Jadi kalau misalkan Anda connect dari laptop ke jaringan di kampus, sebenarnya sebelum keluar itu ada lewat routernya ini ada NAT-nya. Ini nanti akan ditukar sebelum connect ke internet ya. Akan ditukar oleh NAT namanya. Kita akan belajar NAT di section yang khusus. Jadi NAT ini yang menukar IP address private Anda menjadi IP public. Jadi ini ditukar bolak-balik oleh NAT. Sekali lagi, tidak boleh ada, oh ini ada tulisannya kok di sini. Kenapa saya gambar repot-repot? Tidak boleh ada alamat private di jaringan publik atau internet, dan sebaliknya tidak boleh ada alamat jaringan internet di internet di private. Ada beberapa IP address spesial, limited broadcast address ini ya. Ini kalau kita bentar, nah itu ada, biasanya kadang ada di sini. Ya ini kalau ada model-model 255 ini sudah pasti ini broadcast, ini broadcast, ini broadcast, broadcast, IP broadcast. Dan kalau kita lihat heksanya gampang. Kalau 255 heksanya pasti FF, bukan Free Fire ya, FF. Jadi alamat broadcast itu alamatnya yang heksadesimalnya pasti FF. Atau kalau kita jadikan biner ini satunya 8 kali. Kemudian ini IP address, ya ini biasa untuk routing kemana saja, anywhere ya, yang IP 4 000/0 atau ya ditulis pakai ini aja juga bisa. Kemudian loopback atau local host kita bisa pakai 127.0.0.1. Biasanya kadang kita mau pakai device kita untuk ngetes server, jalankan server di lokalan, kita mau coba local host, kita bisa pakai IP local host. Kemudian ada link local address. Ini kadang Anda ketemu ini kalau nggak salah ya, nanti Anda bisa cek kembali. DHCP misalkan nggak kebagian IP, nah, kita dikasih IP yang ini sama DHCP atau sama komputer kita, sistem kita. Tapi kita nggak bisa connect, gitu, karena DHCP-nya kehabisan IP address. Oke, tadi juga sudah disebutkan oleh si Paula tentang IP 4 dan IP 6. IP 4 panjangnya 32 bit, IP 6 128. Ini yang tadi nggak disebut ya. Kalau IP 4 ada unicast, broadcast, dan multicast. Broadcast ini kirim ke semua. Kalau multicast kirim ke banyak tapi nggak semua. Kemudian nih ada unicast di IP versi 6. Unicast ini kemana saja tapi yang terdekat. Jadi di IP 6 kita bisa gunakan IP 6 ini untuk content delivery network ya. Network yang khusus untuk mendeliver konten kayak CAS-nya Google. Kalau Anda sedang browsing pakai Facebook atau pakai situs-situs tertentu ada tulisannya Akamai di bawahnya pada saat Anda browsing Akamai apa gitu. Nah, itu CAS server sebenarnya punyanya Akamai. Nah, biasanya itu dia juga content delivery network yang masuk. Nah, ini pakainya Anycast. Dia akan pakai IP yang paling dekat posisinya dengan Anda. Sehingga nggak jauh. Gitu. Routingnya nggak jauh. Untuk karakteristiknya kita bisa lihat IP 4, depletion, ya sudah langka, tinggal sedikit tadi. IP 6, nggak juga unlimited. Ya. Siapa tahu aja nanti kita berkembang biak terus, spesies manusia, sampai menjajah planet Namek mungkin. Di luar galaksi kita, mungkin juga di luar universe kita pindah universe gitu. Antar universe bisa connect pakai IP address. Atau mungkin Anda mau connect ke alam gaib, atau misalkan connect ke alam kubur atau alam jin, who knows. Kan kita nggak pernah tahu teknologi itu bisa dibawa kemana. Kemudian header IP 4 ini kompleks. IP 6 lebih sederhana, tapi kalau dari size, dari besarnya IP 6 jauh lebih besar daripada IP 4. Ya, IP 4 ini lebih kecil untuk size-nya, tapi kalau kompleksitas IP 4 header-nya lebih kompleks daripada IP 6. IP 6 lebih sederhana. Kemudian ini yang saya tulis, kelemahan IP 4, salah satu protokol di dalamnya ada ARP ini untuk menempelkan yang tadi saya
keluarkan di sini, ini ARP, nempelkan IP ke MAC address atau alamat fisik di NIC kita atau di WiFi adapter kita pakai ARP, sehingga ini rawan. Ini open protokol sekali lagi. Kalau di IP6 dia nggak pakai mekanisme ARP, dia pakainya sebenarnya ICMP yang dipakai sama IP6. Oke, kita masuk ke subnetting sampai jam 7 malam kan? Iya, Pak. Subnet bisa kita gunakan untuk membagi jaringan yang lebih kecil. Jadi kalau kita pakai jaringan ini kan ini kan IPB ya, banyak banget sekian. Padahal jumlah manusianya aja yang datang hari ini nggak sampai sekian. Gitu. Atau kita mau lebih sederhana gitu, dalam ruangan ini kan nggak sampai, paling rendah tadi berapa? 254. Bukan 256 ya, 254. Ini jumlah IP untuk device, smartphone, laptop, dan yang lain-lain. Di kelas ini aja nggak sampai 254. Ngapain kita ngeboroskan IP? Semakin kita membuka banyak peluang orang untuk dapat IP, ini semakin berbahaya. Jadi kita bisa kecilkan gitu, atau kita bisa pilah-pilah lagi, kita bagi-bagi lagi. Ini bisa kita skip. Sebentar. Ini tadi sudah saya jelaskan ya, kalau kita minjem satu angka di sini, berarti kita nambah satu kan? 8, tambah 1, berapa tadi? 24 tambah 1 jadi, saya ngajarin anak SD deh. 25. Easy ya? Nggak susah. Nah, kita bisa meminjam, kalau IP kelas C, kita bisa meminjam 8 di sini, 8 bit. IP kelas B, kita bisa minjam sampai sini. Yang A sampai sini jauhnya. Saya ulangin aja yang lebih, nanti kalau kayak gini kesannya tidak seluruhnya. Jadi kalau kelas B itu dari sini sampai sini. Kelas A itu dari sini sampai sini. Jadi kalau kelas C itu karena 8 kan, mulainya dari slash berapa tadi? Slash berapa? 24. Dapatnya dari 4 dari mana? Ya dari sini. 1, 2, 3. 3 kali 8, 24. Kemudian 20. Kalau tambah sini 25. Terus 26. 27, 28, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Cuman bisa sampai 30 sih sebenarnya. Nanti kita lihat kenapa. 26, 27, 28, 29, 30. Oke. Yang perlu Anda ingat, kalau slash 24, ini kan slash 24 berarti di sini ya. Sampai sini. Berarti sisanya ini kan host ya. Host kan. Host ID atau tadi nomor rumah. Berapa jumlahnya? Masih ingat? 200 berapa tadi? Ya, 256. 256 diambil buat network 1, buat broadcast 1, sisanya jadi 254. Saya tulis di sini ya, 256 yang bisa dipakai untuk IP address ada 254. Ini untuk slash 24. Nah, biar mudah gitu aja. 256 bagi 2, 128. Kurangin 2 buat network dan buat broadcast, jadi 126. 128
bagi 2, 64. Kurangin 2, 62. 64 bagi 2, 32. Kurangin 2, 30. 32 bagi 2. Kurangin 2, 14. 16 bagi 2, 8. 4. 2. Nah, ini kan habis sudah ini. 2 kurang 2 udah 0 kan nggak mungkin. Jadi kita sampai sini aja. Jadi paling pojok itu di sini sebenarnya. /30. Yang IP kelas B gimana Pak? Ini kan kelas C ya. Kelas B berarti masuknya di sebelah sini. Dia ke sana. Dia net max-nya ke sana. Anda kalau mau ya hitung sendiri nanti berapa-berapanya. Ya ininya berarti naik kalau kelas B. Naik ke atas berapa? Sebentar, saya hapus aja dulu yang ini. Ya kelas B sekalian deh. Sedikit aja, contoh aja 1. Nanti Anda kerjain sendiri di rumah sisanya. 256 kali 2, 512. Kurangin 1. Kurangin 2, sorry. 510. Ya, ini /23. Ini dari /23 ke atas, itu punya IP kelas B. Jadi mulai dari sini ya. Ini dari sini. Dari angka di sini. Sampai dengan sini. Nah, ini kelas B. Kalau tambah lagi ke sini ya ini kelas A. Gampang kan? Cuma tinggal tambah, bagi, kali, kurang, angkat. Nah, nggak akan lebih dari itu, tenang aja. Tidak ada integral di sini. Nah, dari sini harusnya Anda sudah paham jumlah host ini bisa kita distribusikan dengan cara tadi. Misalkan di sini ada 1, 2, 3 jaringan. Nah, 3 jaringan ini mau didistribusikan dari IP kelas C. Ini IP kelas C. IP kelas C. Yang pertama cuma perlu 10 host, yang kedua 10 host, yang ketiga 30 host. Berarti kita ingat-ingat yang ini tadi. 10 host paling dekat yang /OC. Slash berapa? Paling dekat dengan 10? /28. Kenapa harus /28 bukan yang ini? Karena kalau komputernya ada 10, yang bisa connect cuma 6, yang 4 mau connect kemana? Jadi yang mengakomodir adalah kalau 10 komputernya yang bisa mengakomodir adalah. Satu lagi tadi ada 30 host. Ya, ini kita bisa pakai yang ini ya. 30 host kita bisa pakai yang sebelah sini. /27. Oke, kita kasih tanda ini /27. Ini berapa tadi? 28. Oke, dari sini kita bisa distribusikan IP-nya yang ini ya, 192 ini. 192, 168, 1, berapa? 0. Ini network. Ya, ini standarnya ya, network. Berarti hostnya itu mulai dari 1 sampai berapa? 1 sampai Bentar, kita lihat di sini aja. 1 sampai 14 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1 sampai 14. Nanti yang di sini berarti mulainya, ini host ya. Ini host,
yang bisa dikasihkan ke host. 15 ini buat apa? Pojok kanan broadcast. Yang ini 16 192 168 116 ini alamat network. Karena /28 sama, berarti 16, 17 sampai berapa? 16 sampai 14. Ya segitulah ya. Dapat ujungnya nanti. Dapat ujungnya di sini. Itu sebagai host. Ujungnya lagi di sini, satu angka lagi di sini. Ini sebagai broadcast. Nah, kemudian IP pertamanya yang di sini, masukkan aja lagi di sini. Baru dibagi apa? /27. /27 kita ingat di sini ada 30 ya. Nah, berarti nanti IP pertamanya setelah XY berarti XY plus 1. XY plus 1 ini network. Kemudian XY plus 2-nya ini berarti sampai dengan XY plus 2 plus berapa tadi? 30 ya. 30 ini adalah broadcast-nya. Kemudian di atasnya sini adalah, oh sorry bukan broadcast, ini host. Anda sudah mulai pusing ternyata. Nah, ini broadcast. Gampang kan? Cuman tambah, kurang, kali, bagi, pangkat. Nah ini kita lihat jawabannya ya. Ini jawaban, benar nggak jawabannya tadi? Nah ini subnet 2, 16. Ini networknya 10. Kita cek 10 benar nggak? Ini tadi ya. Kemudian berikutnya networknya 16. Nah benar kan 16. Yang berikutnya, ya ini Anda kerjakan sendiri lah, Anda cek sendiri. Harusnya sih 32. Dia nggak ngasih tahu broadcast address-nya ya, di sini nggak dikasih tahu. Sampai sini sudah pusing? Kalau sudah pusing kita berhentian aja yuk. Yang di Zoom meeting sudah pusing belum? Aman Pak, aman. Meeting, Lumayan Pak. oh, lumayan. Aman. Oke, kita mungkin bisa diskusi lagi tentang ICMP dan yang lain-lain ya, termasuk sebenarnya saya tadi berharapnya, pagi tadi sih berharapnya bisa digas sampai dengan routing ya, tapi kayaknya agak susah karena mungkin beberapa yang bukan SMK TKJ keteteran pastinya kalau ngikutin ini. Ya ini memang harus pelan-pelan untuk menjelaskan di sini dan diajak sedikit santai dan sambil nonton film lah biar nggak terlalu pusing. Oke, kalau ada nanti yang mau ditanyakan Anda bisa tanya di grup Telegram atau ada yang masih belum paham ya bisa tanya di situ. Yang lain juga bisa menanggapi, bukan hanya saya. Itu grup buat diskusi rame-rame, bukan satu arah. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.